Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya melanjutkan perbaikan laptop Mbah yang tadi rusak layarnya Mbak ya, layarnya yang bergetar. Setelah selesai beliau bilang tidak usah diperbaiki untuk engselnya, tapi setelah mau diambil beliau malah bilang suruh ganti engselnya Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Bagaimana cara menanganinya Mbak? Simak videonya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Aduh, di sini laptop sudah jadi Mbak, sudah jadi. Cuma beliau suruh sekalian mengganti ini engselnya. Sudah saya tutup ini Mbak ya. Emang ada kalau yang di sebelah sana Mbak, yang di sebelah sana itu aman walaupun terlepas karena bautnya yang pengunci di dalam masih kuat. Tapi yang di sebelah sini Mbak, baik bautnya dari luar atau pengunci dari dalam itu sudah rusak. Jadi mau tidak mau harus diperbaiki. Karena tadi saya bilang ke beliau kalau yang di sana tidak terlalu masalah, tapi yang di sini itu Mbak, ada fleksibel yang mana kalau sampai terangkat dan mungkin fleksibel tertarik dan kalau sampai terjadi short atau korslet bisa membunuh mesin begitu Mbak. Kalau LCD mungkin tidak rusak tapi mesin bisa mati karena terjadi short, kira-kira seperti itu Mbak. Karena tidak usahlah posisi menyala Mbak, posisi mati saya wanti-wantikan. Kalau posisi mati, walaupun posisi mati, kalau baterai itu terpasang jangan memang memasang LCD atau soket layar. Karena apa? Sekali terjadi short, mesin mungkin tidak mati tapi masih menyala, tapi tidak akan ada tampilan itu karena terjadi korslet atau short Mbak, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi akan saya bongkar lagi, dan mungkin untuk video pembongkaran saya tidak perlu videokan Mbak ya. Nanti kita lihat cara bagaimana perbaikan engsel untuk di tipe ini Mbak. Oke Mbak, sudah saya bongkar. Kita pertama-tama kita lepas dulu untuk soket baterai. Ini berhubung ini menggunakan baterai tanah Mbak ya. Setelah soket baterai kita lepas soket layar Mbak. Di sini video prosesnya lumayan panjang Mbak ya. Jadi untuk mengurangi durasi video sedikit saya percepat. Bisa dilihat Mbak, itu sampai terangkat seperti itu. Pegangannya baik dari dalam ataupun dari luar tidak ada, tapi yang sebelah kanan masih menempel, cuman pegangan yang dari luar sudah rusak kalau sebelah kanan, tapi kalau sebelah kiri itu sudah benar-benar rusak. Jadi bagaimana cara mengatasinya Mbak? Seperti video sebelumnya, bisa dilihat di video waktu penanganan laptop apa itu Mbak ya, Toshiba kalau enggak salah Mbak ya, Toshiba atau apa ya, laptop Dell kalau enggak salah Mbak, laptop Dell ya. Di sini saya sedikit dipermudah karena kenapa Mbak? Di sini bisa dilihat mesin itu menempel di bawah, tidak di atas begitu Mbak. Jadi di sini agak mudah untuk menangani masalah ini. Karena apa? Yang di bawah kita enak dan kita bisa sedikit rapi
dalam penanganan kasus engsel bermasalah yang mana kerusakan di bawah. Di sini saya menggunakan bor, Mbak. Di sini saya menggunakan bor dan sangat beruntung sekali karena apa? Di sini lubang apa, Mbak? Lubang baut yang di engsel itu banyak dijual di pasaran untuk bautnya, Mbak. Di sini sebenarnya bagusnya dibikin 3, Mbak, tapi nanti kelihatan kurang rapi ya kalau dibikin 3 baut. Di sini saya hanya menambah 2 baut saja, tapi walaupun 2 baut saya rasa cukup kuat, Mbak, ya, untuk mencengkram. Di sini juga menggunakan gurinda jika mungkin nanti diperlukan, Mbak, ya, karena saya pikir lubangnya besar, tapi saya lihat lubangnya di gurinda di pasaran bautnya juga ada dijual, jadi tidak seperti yang kemarin beberapa bulan lalu, Mbak, ya, saya kerjakan itu laptop Dell yang mana sedikit kesulitan karena dia mesinnya itu berada di atas, posisinya di atas, Mbak. Kalau ini posisinya di bawah, Mbak. Di sini saya sedikit beri lubang tembus ke bawah, Mbak, ya. Karena apa? Kenapa kok saya harus menggunakan pegangan baut? Karena begini, Mbak, dari pengalaman saya, jujur saya sudah kapok, Mbak, ya, dikomplain, Mbak, ya. Mungkin kalau ada teman-teman teknisi servis laptop, wah mungkin cara itu tidak bagus, cara itu tidak rapi, cara itu tidak efisien atau bagaimana. Tapi yang jelas mungkin kalau belum pernah dikomplain mungkin akan bicara seperti itu, tapi oke, mungkin dari sekian kasus tidak ada yang komplain, tapi mungkin bisa jadi tidak berani komplain, kira-kira seperti itu, karena kalau beberapa kasus cuma mengandalkan lem, Mbak, kira-kira seperti itu. Yang jadi masalah yang pernah saya alami, saya pernah dikomplain gara-gara menggunakan lem. Karena apa? Terlihat dari luar memang rapi, ya, rapi, kalau kita pakai lem itu rapi, tapi yang jadi masalah itu tidak kuat pegangannya, Mbak, bisa terlepas lagi atau patah, kira-kira seperti itu, karena pegangannya cuma sedikit kalau menggunakan lem, Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kalau ada mungkin teknisi yang singgah atau nonton video ini itu caranya kurang baik. Kalau mau cara yang bagus sebenarnya simple, ya, simple dan mudah. Bisa kita belikan tulang lagi, kita carikan tulang, baik tulang bawah atau tulang bawah dan tulang frame atas, kita ganti yang baru. Yang jadi masalah kalau kita mau ganti baru, yang jelas tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, kira-kira seperti itu. Dan untuk menggunakan lem, oke, mungkin ada yang mungkin tidak ada masalah karena aman-aman saja. Iya, tidak semuanya itu aman-aman saja, ya. Ada kalanya kita mengalami masalah. Kalau belum pernah dikomplain ya mungkin akan aman-aman saja, atau bisa jadi beliau-beliau yang terap mengalami kendala jadi mungkin sungkan atau bagaimana, ya, karena kan tidak langsung rusak, Mbak, karena pemakaian mungkin 1 minggu atau mungkin 1 bulan baru rusak lagi, mau kembali mungkin sudah sungkan karena sudah lama, kira-kira seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Seperti yang saya lakukan seperti ini, ya. Dengan cara ini alhamdulillah saya belum pernah dikomplain seperti yang saya lakukan dulu dengan cara mengelem, padahal sudah saya lem coba pakai Alteco, saya perkuat lagi dengan lem besi, baik menggunakan lem Alteco ataupun lem besi, yang jelas menurut saya kurang efisien karena pegangannya pun tidak kuat. Apalagi laptop-laptop yang tipis ringkih itu, ya, itu sangat tidak kuat karena terlepas dari lem itu sendiri, kadang-kadang pegangannya itu kan tipis, Mbak. Kalau laptop-laptop yang baru sering kan tipis, jadi kurang kuat begitu loh untuk pegangannya. Jadi untuk mengatasi komplainan kira-kira seperti ini. Terus bagaimana, ya,
Kalau tidak rapi ya bilang dulu sama usernya, bilang dulu sama beliau-beliau yang punya laptop, Pak begini, kira-kira seperti itu. Kalau mau ya seperti ini, kalau tidak ya enggak apa-apa, monggo. Jadi tapi ya bila memang khususnya kalau dikasih begini tidak rapi Pak, tapi insya Allah bisa tahan lama. Jadi begini, mungkin ada beberapa teman mungkin lagi nonton ya, oh nanti tidak rapi begini-begini, takutnya nanti si pasien atau si user lari. Jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir, rezeki tidak akan tertukar ya, rezeki tidak akan tertukar, tapi setidaknya kita memberikan kepuasan. Bisa kalau saya pasang seperti ini saya akan kasih garansi, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, sudah saya bur baik, kita pasang baut ya, kita pasang baut di sini baut agak sedikit panjang Mbak. Di sini yang saya enak, yang saya kok yang mesin di bawah enak tuh, masalahnya kenapa di sini kita gerinda Mbak sisanya, tapi kita rapikan supaya tidak tajam, kita amplas atau apa nanti ya kalau sudah selesai, supaya itu tidak tajam. Di kanan kiri saya gerinda untuk memotong, dan jangan khawatir kalau kasus ini tidak kuat ya. Ini insya Allah bukannya apa Mbak ya, karena selama ini setelah mengakali seperti ini tidak kalau tidak menutup kemungkinan dikomplain Mbak ya, tapi selama ini saya belum pernah dikomplain ya, tidak diminta-minta Mbak ya. Bisa dilihat Mbak ya, sangat kuat walaupun cuma 2 baut ya, 2 baut, harusnya 3 Mbak ya, cuman saya pikir 2 sudah cukup ya karena kuat. Dan untuk yang sebelah kanan saya berikan 1 baut saja karena pegangan dari dalam itu masih kuat Mbak, kira-kira seperti itu. Dan untuk mengatasinya Mbak, mungkin nanti frame atas itu nyangkut atau apa, itu baut bisa kita sedikit digurinda, mungkin pakai mini drill atau apa ya, kira-kira seperti itu. Dan nanti kalau pemasangan udah nanti yang di atas tidak nempel kira-kira kan seperti itu pertanyaannya. Simple Mbak, jangan khawatir, nanti saya kasih solusi ya. Yang jelaskan itu yang dari pegangan atas tidak ada Mbak, tapi jangan khawatir, nanti saya kasih tipsnya, kira-kira seperti itu. Tapi di sini yang kita cari presisinya dulu, kita cari supaya presisi, karena di situ mata baut itu sedikit tebal Mbak ya. Jadi sekiranya mata baut sedikit tebal, cari baut yang matanya tipis, yang kepalanya tipis Mbak. Kalau tidak, bisa lakukan langkah seperti berikut. Di sini bisa dilihat Mbak ya, ada matanya di situ. Kita bisa kita membuang bagian yang di atas, kita buang Mbak ya, bisa lihat seperti berikut ya, karena itu akan mengganjal. Kita sedikit modif, karena biar bagaimanapun ini sebenarnya sudah rusak. Kalau mau kita ikuti ya harus ganti, tapi dengan cara itu otomatis banyak sekali biaya yang dikeluarkan kalau harus mengganti itu Mbak ya. Dan dengan cara ini insya Allah akan memperkecil pengeluaran Mbak. Itu dari segi atas. Jika melakukan langkah seperti itu masih sedikit mengganjal, di bagian bawah sendiri bisa kita tipiskan menggunakan drill seperti berikut ya. Kita tipiskan, jangan khawatir kalau mungkin nanti tidak bisa dilepas, tetap bisa dilepas karena itu matanya dalam Mbak. Seperti berikut ya, saya kasih contoh. Mohon maaf ada beberapa video yang mungkin tertutupi ya, untuk karena tidak fokus ke kamera ya, karena tidak ada kameramen. Setelah itu kita kencangkan ya Mbak, kita kencangkan. Sebenarnya kalau pakai lem bisa dipaten Mbak ya, cuman
nanti kedepannya kalau membuka setengah mati kalau mungkin ada perbaikan atau apa. Di sini saya kok agak mau menggunakan lem lem layar yang tidak bisa mbak ya. Oke mbak, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu pemasangan. Setelah itu kita lanjut pemasangan. Ingat mbak, sebelum menutup penutup atas ini, pastikan setelah memasang fleksibel, baik fleksibel keyboard ataupun fleksibel touch, kita nyalakan dulu, kita tes terlebih dahulu dan pastikan sudah berfungsi mbak ya, dan pastikan sudah berfungsi. Di sini untuk mengurangi durasi ada beberapa video yang saya cut, ada yang saya cut dan sedikit saya percepat mbak ya untuk mengurangi durasi. Kita pastikan terpasang bagus. Kita nyalakan terlebih dahulu mbak, pastikan berfungsi mbak ya, untuk keyboardnya atau touchnya. Bisa dilihat mbak, bisa berfungsi ya. Nah di sini begini mbak, mungkin ada yang itu nanti tidak rapat yang di bagian ujung sana. Triknya seperti ini mbak, gunakan lem lilin ya, gunakan lem lilin baik di bagian kanan bagian kiri. Sebelum menutup kita taruh lem lilin dulu, setelah itu kita tindis, kita tahan mungkin beberapa saat supaya lem lilin melengket mbak ya. Kita tahan seperti berikut, tunggu beberapa saat supaya lem lilin lengket. Di sini jangan menggunakan lem Alteco atau lem besi mbak, karena apa? Karena kedepannya kalau mungkin nanti dibuka akan susah, begitu mbak. Di sini saya menggunakan lem lilin. Kenapa saya menggunakan lem lilin? Ke depan dengan harapan kalau dibuka itu mudah, gitu loh mbak. Dibuka itu mudah, diangkat itu langsung mudah lepas, begitu lah mbak. Kalaupun susah bisa menggunakan apa mbak ya, cutter, karena sifatnya lem lilin kan mudah apa mbak ya, bisa menggunakan cutter begitu loh. Untuk ke depan barangkali mau melepas itu kita bisa sayat pakai cutter di bagian situ mbak, di bagian yang ada lem lilinnya. Tapi dengan cara ini insya Allah apa mbak ya, aman begitu loh, bisa rapat. Karena di situ kan betul yang dari bawah dan bagian tengah itu sudah terkunci ya, artinya sudah terkunci dengan baut, tapi yang di bagian atas kan tidak terkunci mbak. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya seperti berikut mbak. Dan mungkin ada cara-cara ekstrim pernah saya dapat mbak, itu di lem besi. Waduh, setengah mati dibuka mbak ya kalau lem besi, kira-kira seperti itu. Jadi jangan menggunakan lem besi, cukup menggunakan lem lilin. Karena apa? Ke depan kalau membuka enak, kalaupun susah bisa disayat cutter, kira-kira seperti itu mbak. Dan untuk cara ini sangat apa ya, bukan cuma satu kali ini saja mbak ya saya terapkan. Ya minta maaf karena channel ini saya bikin belum lama, jadi untuk video-video terdahulu itu tidak ada, kira-kira seperti itu. Dan baru kali ini saya share untuk cara atau tips ini, untuk tips perbaikan engsel di yang mana mesin menempel di bagian bawah mbak. Oke mbak, kita anggap selesai ya untuk pemasangan perbaikan engsel di sini, yaitu finishing. Kita pasang baut mbak untuk penyelesaiannya, karena terus terang ini saya dikejar-kejar juga mbak. Pas hari ini pas saya mengerjakan laptop ini, kebetulan ada banyak juga handphone masuk, yang mana di situ beliau-beliau ini minta cepat begitu mbak, minta cepat. Dan sementara laptop ini saya kerja ini beliau sudah apa ya, benar tidak menunggu waktu saya pengerjaan, tapi beliau itu minta buru-buru begitu loh mbak.
Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya Bu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Buat sahabat dan pemirsa semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bagi, dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan berbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.